Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan terkait bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Di sini yang pertama ada contoh soal. Di sini persamaan reaksi redoksnya untuk suasana asam. Di sini ada reaksi CuS ditambah NO3 negatif menghasilkan Cu2 positif ditambah S ditambah NO. Langkah 1 yaitu menentukan bilangan oksidasi tiap atom yang terlibat. Jadi dari setiap atom yang terlibat kita hitung dulu bilangan oksidasinya. Cara perhitungannya seperti yang sudah Bapak ajarkan di pertemuan sebelumnya. Yang pertama seperti pada CuS. Seperti yang kita tahu bahwa Cu itu sudah pasti bilangan oksidasinya positif 2, maka yang dicari itu atom S-nya. Maka karena Cu itu positif 2, maka atom S-nya itu negatif 2. Kemudian untuk NO3 negatif, N-nya itu yang kita cari. Kemudian ditambahkan dengan 3 dikali bilox O. Bilox O itu negatif 2. Berarti 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Kemudian sama dengannya itu negatif 1 karena NO3 negatif kan dalam bentuk ion. Negatif 1. Jadi sama dengannya itu negatif 1. Setelah dihitung maka didapatkan hasilnya positif 5. Untuk Cu2 positif karena dia dalam bentuk ion, maka langsung biloxnya positif 2. Untuk S karena unsur bebas karena S itu unsur bebas, maka bilangan oksidasinya itu 0. Kemudian untuk NO itu O negatif 2, berarti N-nya itu sudah pasti positif 2. Kemudian langkah kedua, menyetarakan atom yang terlibat redoks jika belum setara. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu atom yang terlibat redoks itu yang mana aja. Di sini ada atom S serta atom N. Kemudian kita perhatikan antara atom S dan atom N, antara ruas kiri dan kanannya apakah sudah sama jumlah atomnya atau belum sama. Kalau sudah sama berarti sudah setara dan tidak perlu disetarakan lagi. Kemudian untuk langkah 3 yaitu menentukan selisih bilangan oksidasi serta menyetarakannya. Nah, di sini maksudnya setelah kita dapat tadi bilangan oksidasi masing-masing atom, kemudian kita cari selisihnya. Seperti pada bilangan oksidasi untuk atom S. Untuk atom S sendiri, bilangan oksidasinya naik dari negatif 2 menjadi 0. Berarti selisihnya ada positif 2 kenaikannya. Sedangkan pada atom N, dia dari positif 5 awalnya kemudian turun menjadi positif 2. Berarti selisihnya itu dia itu dikurangi 3. Negatif 3 berarti. Nah, jadi penyetaraannya itu dikali silang. Positif 2 itu dikali 3. Kemudian negatif 3 itu dikali 2, sehingga sama-sama hasilnya itu setara 6 dan negatif 6, seperti itu. Nah, tetapi yang menjadi pengalinya di sini, kita beri tanda kurung sebagai penanda untuk langkah selanjutnya, supaya lebih jelas untuk mengetahuinya. Nah, di sini yang diberi tanda kurung itu kan sebagai penandanya, sebagai pengalinya. Untuk atom S, pengalinya itu ada 3. Nah, karena pengalinya 3, maka 3 itu dijadikan koefisien untuk CuS dan juga S. Begitu juga untuk atom N. Pengalinya itu 2, maka 2 itu dijadikan koefisien untuk NO3 negatif sama dijadikan koefisien untuk yang NO2. Mohon maaf, NO maksudnya. Nah, di sini diberikan hasil penyetaraan dari langkah 3. Menjadi tadi 3 CuS ditambah 2 NO3 negatif menghasilkan Cu2 positif ditambah 3S ditambah 2 NO.
Tetapi kita perhatikan ulang untuk langkah 4, yaitu menyetarakan kembali atom yang terlibat redoks. Salah satunya yaitu Cu. Nah, di sini tadi ada yang tidak sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Yang ruas kiri itu jumlah atom Cu-nya 3, sedangkan yang ruas kanan itu 1. Maka kita tambahkan angka 3 untuk menjadi koefisien atom Cu yang di ruas kanan, sehingga hasilnya menjadi yang seperti yang tertulis paling bawah itu 3Cus ditambah 2NO3 negatif menghasilkan 3Cu2 positif ditambah 3S ditambah 2NO. Nah, kemudian langkah kelima menyetarakan jumlah muatan. Di sini sudah Bapak beri tanda muatannya itu yang ruas kiri dengan yang ruas kanan. Yang ruas kiri itu ada pada 2NO3 negatif. Negatifnya itu kan negatif 1. Negatif 1 karena ada koefisien di depannya itu 2, maka 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Begitu juga untuk yang di ruas kanan. Terdapat pada 3Cu2 positif. Nah, 2 positifnya itu dikalikan koefisiennya yaitu 3 sama dengan positif 6. Kemudian kita hitung selisihnya. Selisih dari negatif 2 ke positif 6 itu ada 8. Nah, karena suasananya asam, maka kita tambahkan H positif. Berapa jumlah H positif yang ditambahkan? Yaitu 8. Ditambahkannya di mana? Ditambahkannya itu yaitu di ruas kiri. Karena di ruas kiri itu yang muatannya lebih sedikit dibandingkan yang ruas kanan. Sehingga persamaannya menjadi seperti yang tertulis paling bawah. 3Cus ditambah 2NO3 negatif ditambah 8H positif. Menghasilkan 3Cu2 positif ditambah 3S ditambah 2NO. Kemudian langkah 6, langkah terakhir yaitu menyetarakan jumlah atom H. Kita hitung dulu jumlah atom H yang ada di ruas kiri itu ada berapa? Ada 8. Kemudian di ruas kanan itu tidak ada atom H sama sekali. Berarti kita tuliskan 0. Nah, sehingga cara menyetarakan jumlah atom H itu dengan menambahkan molekul H2O. Menambahkan H2O-nya seberapa banyak? Kita hitung dulu selisihnya. Selisihnya itu karena di ruas kiri ada 8 dan di ruas kanan itu 0, tidak ada sama sekali, berarti sudah pasti selisihnya 8. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa pada H2O itu sudah ada terkandung 2 atom H. Karena selisih atom H-nya 8, berarti 8 kita bagi 2, sama dengan 4. Maka jumlah H2O yang diperlukan itu ada 4. 4 H2O. Kita tambahkan di ruas sebelah mana? Kita tambahkan di ruas sebelah kanan. Kenapa? Karena di ruas sebelah kanan tadi yang atom H-nya itu tidak ada, yang kekurangan. Sehingga persamaannya menjadi 3Cus ditambah 2NO3 negatif ditambah 8H positif menghasilkan 3Cu2 positif ditambah 3S ditambah 2NO ditambah 4H2O. Nah, kemudian kita buat tabel sebagai pembuktian. Apakah penyetaraan persamaan reaksi redoks yang kita kerjakan sudah benar atau tidak dengan cara membandingkan semua jumlah atom yang ada pada reaksi itu dengan membandingkan kesamaannya antara ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga didapat perhitungan seperti yang ada pada tabel. Dan itu semuanya sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan, sehingga dapat kita pastikan bahwa persamaan reaksi redoks yang kita setarakan ini sudah benar hasil penyetaraannya, yaitu 3Cus ditambah 2NO3 negatif ditambah 8H positif menghasilkan 3Cu2 positif ditambah 3S ditambah 2NO ditambah 4H2O. Kemudian kita lanjut untuk pembahasan soal, contoh soal yang keadaannya itu untuk suasana basah. Langkah-langkahnya sama persis. Yang membedakan antara suasana asam dengan suasana basah adalah pada langkah penyetaraan jumlah muatan. Kalau untuk suasana asam ditambahkan H positif,
Sedangkan untuk suasana basa ditambahkan OH negatif. Di sini untuk contoh soal suasana basa persamaan reaksi redoksnya itu ada Zn ditambah NO3 negatif menghasilkan ZnO2 2 negatif ditambah NH3. Di sini langkah pertama sama seperti sebelumnya, yaitu menentukan bilangan oksidasi tiap atom yang terlibat. Ada Zn, ada N, masing-masing di ruas kiri dan kanan dengan biloxnya yang tersebut. Zn karena unsur bebas maka biloxnya 0, NO3 negatif tadi sama halnya seperti di contoh soal yang sebelumnya itu positif 5. Kemudian ZnO2 2 negatif, kenapa positif 2? Ya karena O itu negatif 2, negatif 2 dikali 2 negatif 4. Terus Zn-nya itu ditambah negatif 4 sama dengan negatif 2. Jadi setelah dihitung dipindah ruas, hasilnya itu positif 2, kemudian NH3 itu negatif 3 karena H itu positif 1 dikali 3, positif 3 berarti N-nya itu negatif 3, sudah pasti. Untuk langkah 2, menyetarakan atom yang terlibat redoks jika belum setara, tetapi kebetulan lagi untuk contoh soal yang suasana basa ini, antara atom Zn dan atom N di ruas kiri dan kanan masing-masing terdapat satu atom yang menunjukkan bahwa jumlah atomnya sudah setara, jadi tidak perlu disetarakan lagi. Kemudian kita lanjutkan ke langkah 3, yaitu menentukan selisih bilangan oksidasi serta menyetarakannya. Nah, untuk atom Zn dari 0 naik menjadi positif 2, maka selisihnya itu positif 2. Sedangkan N dari positif 5 turun menjadi negatif 3. Maka sudah dapat dipastikan selisihnya itu turunnya itu kurangnya itu 8, maka negatif 8. Nah, penyetaraannya di sini ada angka 2 dan angka 8. Sebenarnya kalau dikali silang bisa positif 2 dikali 8, negatif 8 dikali 2, tetapi angkanya terlalu besar. Dan kebetulan angka yang terbesar di sini yaitu 8. Dan 2 itu bisa dikali 4 supaya sama dengannya 8. Maka supaya hasil akhir penyetaraannya nanti koefisiennya sederhana angkanya, tidak terlalu besar, maka positif 2 bisa dikali 4 sama dengan positif 8. Sedangkan negatif 8 itu supaya tetap dia negatif 8 berarti dia harus dikali 1 supaya dia tetap berdiri sendiri si negatif 8-nya itu. Sehingga sudah setara, hasil perkaliannya ada positif 8, ada negatif 8, kemudian ini sama, hasil pengalinya itu kita beri tanda kurung sebagai penanda bahwa itu akan dipakai untuk menjadi koefisien. Untuk atom Zn, pengalinya itu ada 4 yang di dalam tanda kurung itu, positif 2 dikali 4. Maka 4 itu menjadi koefisien untuk Zn yang di ruas kiri serta ZnO2 2 negatif yang di sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya, pengalinya itu 1 untuk NO3 negatif serta NH3. Sehingga hasil penyetaraan dari langkah 3 yang sebelumnya tadi menjadi 4Zn ditambah NO3 negatif menghasilkan 4ZnO2 2 negatif ditambah NH3. Kemudian langkah 4 menyetarakan kembali atom yang terlibat redoks jika masih ada atom yang belum setara, tetapi di sini seperti yang bisa kita lihat Zn-nya sudah setara, kemudian N-nya juga sudah setara antara ruas kiri dan ruas kanan, berarti tidak perlu disetarakan lagi. Untuk langkah 5 yaitu menyetarakan jumlah muatan. Nah, muatannya ini untuk yang di ruas kiri ada negatif 1, untuk yang di ruas kanan itu pada 4ZnO2 2 negatif. Negatif 2 dikali koefisiennya 4 berarti negatif 8. Nah, selisih dari negatif 1 ke negatif 8 itu ada negatif 7. Sederhananya seperti ini. Negatif 1 itu ditambah berapa sih supaya negatif 8?
negatif 1 ditambah negatif 7 supaya menjadi negatif 8. Maka ditambahkan OH negatif sebanyak 7. Kenapa OH negatif? Karena suasananya basa. Kalau suasananya asam berarti H positif. Jumlahnya 7. Kenapa? Karena selisihnya dari negatif 1 ke negatif 8 itu ada 7. Maka OH negatifnya itu pun penambahannya harus 7. Di ruas sebelah mana ditambahkannya? Di ruas sebelah kiri. Karena di ruas sebelah kiri itu yang masih kekurangan. Yang muatannya lebih sedikit dibandingkan muatan yang di sebelah kanan. Yang kanan kan negatif 8, yang kiri negatif 1, masih kurang. Jadi 7 OH negatifnya ditambahkan di ruas sebelah kiri. Sehingga reaksinya itu menjadi 7 OH negatif ditambah 4Zn ditambah NO3 negatif menghasilkan 4ZnO22 negatif ditambah NH3. Kemudian langkah terakhir yaitu menyetarakan jumlah atom H. Nah, kita hitung jumlah atom H di ruas kiri itu ada 7. Sedangkan di ruas kanan itu ada 3. Maka selisih dari 3 ke 7 itu ada 4. Nah, berarti untuk menyetarakan jumlah atom H itu kita tambahkan H2O. Seberapa banyak H2O-nya? Karena selisih jumlah atom hanya ada 4, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka jumlah molekul H2O yang harus ditambahkan untuk menyetarakan atom H itu sebanyak 2 buah H2O. Jadi, ditambahkanlah 2 H2O tersebut di ruas sebelah mana? Di ruas sebelah kanan. Karena yang kanan itu yang kekurangan jumlah atom H-nya yang sedikit. Sehingga 2 H2O-nya ditambahkan di ruas sebelah kanan dan reaksi akhirnya menjadi 7 OH negatif ditambah 4Zn ditambah NO3 negatif menghasilkan 4ZnO22 negatif ditambah NH3 ditambah 2H2O seperti itu. Kemudian kita buat tabel kembali seperti contoh soal yang sebelumnya untuk mengetahui apakah semua atom dan muatan yang terlibat itu sudah setara ataukah tidak antara ruas kiri dan ruas kanannya. Seperti yang sudah kita lihat bahwa atom O sudah sama, atom H sudah sama, Zn sudah sama, N sudah sama, begitu juga dengan jumlah muatannya. Masing-masing sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan sehingga dapat dipastikan hasil penyetaraan persamaan reaksi redoks yang sudah kita kerjakan ini sudah benar hasil penyetaraannya, yaitu 7 OH negatif ditambah 4Zn ditambah NO3 negatif menghasilkan 4ZnO22 negatif ditambah NH3 ditambah 2H2O. Sekian pembahasan contoh soal untuk penyetaraan persamaan reaksi redoks metode bilangan oksidasi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.